urusan duit menduit ini. Nah, saya kira kan oh itu maksudnya dia, dia ngerti betul dia ujungnya pasti proposal. Jadi kata proposal itu jadi kata yang akhirnya jadi jelek. Padahal proposal artinya itu propose hanya mengusulkan. Nah sekarang proposal artinya mendagangkan toleransi. Ya, jualan isu toleransi lah gitu ya, konkretnya ya. Ya, itu. Atau mungkin kalau lebih gampang dimengerti ini calok toleransi. Ya. Oke, calok toleransi ini menarik. Oke, tetapi gini yang saya perhatikan Bung Rock ini di era sekarang, era post-truth itu kan kita ini banyak sekali sekarang yang hidup dalam echo chambers gitu ya, hidup dalam sebuah tabung dan sendirian. Dan kita ini orang-orang seperti ini itu tidak hanya terjadi pada kelompok pendukung pemerintah, tapi pada kelompok oposisi kita mesti jujur juga ada yang melakukan hal yang sama gitu. Jadi gampang sekali termakan oleh isu-isu hoax juga gampang sekali disebarkan oleh mereka ini kan. Nah orang-orang seperti ini kan sebenarnya justru berbahayanya ketika kemudian mereka mendapatkan provokasi, karena orang-orang seperti ini tanpa diprovokasi pun cara berpikirnya itu sudah selalu berharap seperti apa yang dia pikirkan kan gitu. Iya betul, dan kayaknya mereka Cokro TV ini mensuplai semacam racun yang pada akhirnya berbalik pada mereka itu. Dalam bahasa Latin ada istilah ipse venena bibas, kau makanlah racunmu sendiri. Jadi sekarang dia makan racunnya sendiri itu. Dulu waktu zaman pemilu kemarin itu kan saya bolak-balik masuk semua pesantren dan diundang sebetulnya untuk berceramah. Karena pesantren-pesantren atau pusat-pusat kajian Islam ingin tahu apa pikiran saya tentang demokrasi, tentang sekularisme, tentang gender segala macam. Jadi saya datang ke situ, juga di kampus sebetulnya. Lalu dianggap bahwa saya bagian dari Islam radikal oleh kelompok ini juga tuh. Satu waktu bahkan saya kasih ceramah di Pondok Ngruki. Pesantren Ngruki di Solo. Oh, berat kalau Ngruki. Ya. Tempat Hasan Basir kan diundang di situ. Ya, Abu Bakar Basir. Yang ada lagi. Ya, Abu Bakar Basir. Saya duduk di kursi Abu Bakar Basir. Abu Bakar Basir, Ustadz Abu Bakar Basir masih di penjara tuh. Saudaranya ada di sebelah saya dan itu kira-kira ada 4.000 orang yang ikut seminar saya karena sepanjang jalan itu dipasang televisi. Ya, kira-kira 4.000 itu satu kampung. Dan itu karena di semua gang itu dipasang televisi itu kan. Lalu kelompok ini menganggap saya sedang memprovokasi Islam radikal. Lalu mereka sendiri sudah dituduh Islam radikal, ngapain saya provokasi kan? Padahal sebetulnya itu pembicaraan antara warga negara. Mereka bilang ya Pak Rocky, kami undang Pak Rocky karena Anda non Muslim dan kami dengar Pak Rocky itu ngomongin terus tentang Islam. Jadi kami undang mau tahu apa pengetahuan Pak Rocky tentang demokrasi dan gerakan Islam dunia. Itu saya ceramah di situ. Lalu dibikinlah hoax bahwa saya bersekutu dengan kelompok teroris di situ kan. Padahal sebetulnya itu undangan resmi dari Ngruki, bahkan ditaruh di atas bersama Rocky di Ngruki. Kan pintar tuh. Dan anak-anak muda di situ cerdas untuk bicara. Salah satu pembicaraan di situ mereka mengatakan kami ini dituduh teroris. Ini sarang teroris. Saya bilang sama mereka, pada teman-teman di Ngruki, ya tentu saja karena ada narasi yang seolah-olah diproduksi dari Ngruki. Lalu mereka terangkan bahwa enggak, kami hanya ingin ada keadilan sosial. Karena itu kami keras mengkritik pemerintah. Jadi terlihat bahwa kelompok yang oleh Ade Armando CS ini atau Cokro TV umumnya itu sebut sebagai radikal, sebetulnya mereka ingin diskusi. Begitu saya di situ, mereka anggap cuma Pak Rocky yang bisa kami ajak diskusi. Yang lain udah keburu menuduh kami radikal, kami intoleran. Padahal kami justru ingin membongkar soal pajak, soal diskriminasi dalam ekonomi itu. Jadi mereka adalah kelompok yang berpikir. Kan itu intinya kan. Lalu saya terangkan bahwa kalau kalian disebut sebagai sarang teroris, maka ini juga ada sarang intel. Karena logikanya, di mana ada teroris, pasti di situ ada intel kan. Jadi sebetulnya gampang sekali untuk melihat bahwa masih intelijen tahu kalau itu betul-betul ada hal-hal yang radikal di situ. Jadi ini sebetulnya yang saya sayangkan. Padahal saya ke situ kalau mau disebut saya datang untuk meradikalkan orang, enggak. Saya datang di situ untuk proyek yang saya anggap yang negara sebut deradikalisasi. Deradikalisasi artinya datang bercakap-cakap dengan orang yang kalian anggap sebagai berbahaya. Justru itu yang ditunggu tuh. Bukan deradikalisasi dengan bahkan menyebar isu yang lebih berat kan. Jadi saya mondar-mandir ke pesantren. Satu waktu juga di Madura tuh dianggap saya berceramah di depan
masuk dalam masjid berceramah. Padahal itu rumah ustadz yang betul-betul berhadapan dengan masjid. Saya diundang ke situ untuk berceramah. Tuh. Lalu dibikinlah segala macam hoax itu bahwa saudara Rocky itu mengompori supaya terjadi perpecahan bangsa. Lalu saya justru diundang untuk bicara tentang kerekatan bangsa. Kawanan ini yang di Cokro TV itu yang justru berupaya mengobok-obok kerukunan yang harusnya dibangun lewat narasi. Jadi itu sialnya kawan ini terus saya sebut kawanan. Ini bawah sadar saya anggap itu kawanan. Kawan-kawan ini akhirnya jadi objek tertawaan sebetulnya. Tertawaan dari kaum minoritas yang berupaya mereka bela. Padahal contoh dari Pak Tony Fu itu menganggap ya nggak usah dibela. Saya tahu kalian cuma dagang kok. Jadi ini yang terjadi sebetulnya. Dari toleransi jadi proposal lalu berupaya dapat donasi. Jadi kalau kita kasih judul dari toleransi berujung donasi kan minta donasi. Jadi sekali lagi itu kelompok ini sebetulnya yang membuat Presiden Jokowi itu akhirnya tersingkir dari pembicaraan tentang kebangsaan. Karena Presiden Jokowi nggak ngerti soal semacam ini lalu dianggap bahwa kalau begitu Presiden Jokowi ikut mensponsori dong atau oligarki sekitarnya ikut mensponsori isu toleransi untuk memelihara ketegangan politik, bahkan ketegangan politik mereka pelihara tuh. Ya. Gitu kira-kira analisis saya. Ya, jadi dan kita punya kepentingan untuk membongkar ini ya, membongkar sekat-sekat ini untuk membongkar agar mereka tidak lagi hidup dalam echo chamber dan kemudian diracuni gitu ya. Dan ini kan begini bedanya sekali ini saya kira lebih berbahaya dari narkoba kan Bung Rocky. Kalau narkoba itu berbahaya buat orang yang mengkonsumsi sendiri gitu ya. Tapi kalau yang ini berbahaya kepada bangsa dan negara kan gitu. Iya, ini soalnya kepekaan kita atau kepekaan mereka itu sama sekali nggak ada. Dan bahkan saya kemarin di satu televisi di Kompas TV disebut sebagai dalam bahasa Arab yang artinya orang yang jadi semacam panutan dari kelompok Islam radikal. Bagaimana otaknya tuh? Hanya karena nggak mampu melihat atau cemburu bahwa saya diundang di dalam banyak forum Islam. Dan itu percakapan biasa di Makassar, saya ke Poso juga diundang, ke Sumatera berkali-kali ketemu dengan teman-teman ini yang berupaya menerangkan pada saya bahwa yang disebut pemerintah sebagai Islam radikal sebetulnya karena kami radikal mempersoalkan ketidakadilan. Kan itu intinya. Jadi saya tangkap itu tuh. Bahwa di belakangnya ada teologi, ya biasa aja orang punya teologi tentang khilafah apa aja tuh. Tapi teks yang mereka bahas justru ketidakadilan. Karena itu selalu kita anggap yang disebut radikal itu sebenarnya reaksi terhadap ketidakadilan. Dan itu yang ketidakadilan itu yang akhirnya menjadi problem besar kita karena seorang warga Cokro TV menerima perlakuan yang mereka anggap sebagai kriminalitas, padahal sebetulnya itu bukan kriminalitas murni. Di belakang kejadian kriminal itu ada social text tentang ketidakadilan tuh, dan narasi itu yang harusnya kita ucapkan. Jadi bagus sekali Pak Tony itu membuka mata kita bahwa isu toleransi sebenarnya jualan dari mereka untuk menakut-nakuti bangsa ini, dan akhirnya orang mengerti itu hanya dengan satu tweet kecil dari Pak Tony seluruh problem bangsa yang disembunyikan oleh Cokro TV itu terbuka. Dan saya kira gini, apa yang terjadi pada Anda ini, Anda bisa bercakap-cakap dengan kelompok muslim, bahkan orang yang disebut radikal di Pondok Meruki, saya kira ini kan bukan berarti Anda sepakat dengan cara berpikir mereka ya. Kita boleh tidak sepakat, tapi kita tetap bisa bercakap-cakap sebagai sesama anak bangsa gitu kan harusnya. Ya itu. Bahkan mereka yang mulai waktu moderator membuka, Pak Rocky ini orangnya sekuler. Dia bilang begitu. Nah itu kita mau bercakap-cakap dengan orang sekuler tuh. Jadi dari awal mereka tahu, lo saya terangkan apa itu sekularisme, bahwa sekuler itu beda dengan sekularisme tuh. Bahwa sekularisasi juga beda dengan sekularisme. Jadi mereka hanya ingin tahu sebetulnya pikiran saya apa. Lalu saya terangkan bahwa ya pikiran saya tentang kebangsaan, kewarganegaraan, persahabatan kewarganegaraan tuh. Dan akhirnya mereka senang gitu. Lalu saya dituntun bahkan dikawal supaya keluar dari yang mereka yang oleh kelompok Cokro disebut markas teroris. Saya aman-aman aja di situ. Ya, 2-3 jam saya ada di kampung itu tuh. Jadi saya ingat seluruh pengalaman bangsa ini sebetulnya dari awal bangsa ini hidup dengan perbedaan itu. Bahwa bahkan inti pertama dari Pancasila adalah Piagam Jakarta, dan toleransi justru diberikan oleh kelompok Muslim pada kelompok minoritas, pada kelompok Kristen, pada kelompok Indonesia Timur tuh, dengan menerima proposal Hatta kalau nggak salah untuk menghapus 7 kata itu tuh. Ya, tapi yang
apa namanya, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilih-pemilih. Ya. Tetapi yang dihapus itu adalah teks. Fakta sosialnya tetap hidup, maka hormati fakta sosial itu kan. Jadi ini yang bukan sekedar gagal paham, gagal nalar dari Cokro TV. Jadi kebiasaan kita untuk membaca sejarah itu akhirnya dibatalkan oleh semacam keinginan untuk segera dapat donasi. Ya.